Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bejana dalam pelayanan khusus Healing and Deliverance Ministry HDM. Ya, ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Ya, hari-hari ini ya, ada banyak gereja lah yang mengadakan doa 10 hari ya, dengan kata-kata doa kepenuhan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan loh, saudara. Ya, jangan hanya diingat pada hari-hari ini saja. Terpujilah nama Tuhan. Ya, saya selalu berbicara mengenai Roh Kudus, saudara. Ya, dalam pelayanan saya spesial nih. Ya, karena itu sudah diamanatkan ya dalam firman Tuhan. Yesus sendiri Tuhan kita sudah menyampaikan itu. Berapa hari lalu saya sudah menyampaikan ya. Ya, Rabu-Rabu yang lalu mengenai kehadiran daripada Roh Kudus, seorang penolong yang lain, roh penghibur, roh kebenaran, ya. Loh, saudara-saudara, kalau kita membicarakan Roh Kudus, saudara, ya, ini isi seluruh Alkitab ini ya, kitab suci kita ini ya, ini mahakarya daripada Roh Kudus, saudara. Ya, saya beritahu mahakarya daripada Roh Kudus. Maka saya hari ini, Rabu ini, saya mau beri tema khotbah saya, judulnya adalah mahakarya Roh Kudus. Luar biasa. Ini Alkitab ini loh, isi catatan ini loh. Ya, ini semua mahakarya Roh Kudus. Pewahyuan daripada Dia. Ya, yang disampaikan oleh orang-orang pada saat itu. Ya, ada para nabi, ya, raja-raja, hakim-hakim, ya, Tuhan Yesus sendiri, ya, dan para rasul dan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara. Roh Kudus ini sudah dicurahkan, saudara. Ya, cuma kan diingat nanti ya sampai kepada namanya Pentakosta. Sebetulnya Roh Kudus sudah hadir, saudara. Loh, ya, Yesus ya sebelum memulai pelayanannya, ya, dia mulai pelayanannya usia 30 tahun. Tapi sebelum melayani pelayanannya, saudara, selama 3,5 tahun, Yesus juga dipenuhi Roh Kudus, saudara. Ya, dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat, saudara-saudara, ya. Kita lihat di dalam Injil Matius, ya. Injil Matius, saya mau baca di dalam pasal 3. Ya, pasal 3 ayat 16. Kalau saudara mau baca mulai ayat ya pasal 3 ayat 13, saudara. Ya, saudara bisa membaca semuanya, tapi saya membaca yang ayat 16, saudara. Injil Matius pasal 3 ayat 16. Demikian ya, saudara ya. Ini dicatat semua Injil, saudara ya. Saudara bisa lihatlah dalam Injil Markus, Lukas, Yohanes, Injil Matius ini. Sana dicatat, saudara. Ya. Ini saya mau bacakan di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 begini, saudara. Sesudah dibaptis, ya, Yesus dibaptis. Baptisannya baptisan air, saudara-saudara. Ya. Oleh Yohanes Pembaptis, saudara. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga setelah dibaptis keluar dari air, langit terbuka
dan ia melihat apa? Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Memenuhi Yesus, yaitu dikatakan di sini, yaitu kalau di sini catat Roh Allah, saudara-saudara. Ya, Roh Allah. Nah, memenuhi Yesus seperti burung merpati. Maka itu saudara, salah satu simbol daripada Roh Allah, Roh Kudus ini adalah burung merpati. Loh, ini Roh Allah, saudara-saudara. Tapi saudara kalau membaca Injil Lukas, ya, supaya saudara dan saya tahu persis di Injil Lukas pasal 3 Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22, saudara. Saya mau baca 2 ayat ini. Demikian. Ketika Injil Lukas pasal 3, saudara ya, ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah, ayat 22, Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Haleluya. Ini Roh Kudus. Tadi Roh Allah. Jadi Roh Allah dan Roh Kudus sama, saudara-saudara. Ya. Semuanya saudara ngerti. Jadi ini loh. Jadi Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini Roh Allah sendiri, Roh Tuhan. Oh, ada itu ayat-ayatnya. Saudara baca di Kisah Para Rasul pasal 5, saudara akan tahu juga. Roh Kudus adalah Allah sendiri, Roh Allah. Saudara-saudara, jangan sampai salah mengerti, saudara. Sekarang ini ya, saudara ya. Kalau zaman Yesus masih dalam dunia ya, kita tahu Yesus secara fisik. Saudara, sekarang Yesus sudah naik ke surga, dia berupa roh. Dikatakan kita ini, firman Tuhan mengatakan kita ini menyembah kepada yang gak fisik lagi, roh Allah, roh Tuhan, roh Kristus, Roh Kudus. Satu, saudara-saudara, yang esa. Ini mau saya beritahu kepada saudara. Maka itu semua Alkitab ini dicatat oleh karena daripada mahakarya Roh Kudus. Penting ini, saudara. Ini pelayanan, saudara, di Alkitab ini pelayanan supranatural, saya berikan. Supernatural, melampaui alam, melampaui akal budi, tidak dapat dicerna dengan pikirannya sepandai secanggih apa seperti zaman sekarang ini loh ya. Kemarin saya sudah bicara tentang AI. Ini jauh melebihi daripada itu, saudara-saudara. Pekerjaan Roh Kudus, wah, luar biasa. Mulai dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu, saudara. Kejadian sampai Wahyu, itu mahakarya Roh Kudus. Dia sudah sebut dia adalah Roh Allah, Roh Tuhan sendiri. Nah, ini saudara-saudara, ya, ini pelayanan Tuhan Yesus. Sebelum mulai pelayanannya dia dipenuhi Roh Kudus, dan sebelum melayani secara full, Tuhan Yesus dicobai dulu oleh iblis. Saudara bisa baca itu, ya. Di dalam Injil Lukas pasal 4. Saudara bisa membaca semua ya. Injil Lukas pasal 4 mulai ayat 1 sampai terus, saudara, ya, sampai ayat 13. Saudara bisa lihat bagaimana iblis mencobai Yesus di padang gurun. Nah,
Ketika dicoba itu, Yesus itu penuh Roh Kudus, sudah saudara. Kalau sudah membaca itu dalam Lukas pasal 4, ini saya baca ya. Pasal 4 ayat 1 sampai 2a. Itu begini saya. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 dan 2a. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Setelah dibaptis penuh Roh Kudus. Ya seperti burung merpati itu ya. Wah ya. Sudah saya banyak, tiap hari saya akan juga banyak kesaksian itu ya. Nah, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus. Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tujuannya apa? Ayat 2. Di situ ya Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Ada 3 pencobaan, saudara. Ya, di antaranya kan soal harta dunia, seluruh dunia, tapi dengan syarat menyembah iblis kan. Nah, saudara-saudara, pelayanan-pelayanan semacam ini, saudara, supernatural. Dibutuhkan enggak, saudara, zaman sekarang? Hati-hati, saya kemarin sudah bicara ya, antara supernatural dan AI. Dan saya mau beritahu, mahakarya Roh Kudus. Dan saya mau beritahu saudara, pelayanan healing and deliverance ministry adalah pelayanan supernatural. Dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Yang mengerjakan dikatakan harus penuh Roh Kudus. Siapa saja bisa dipakai. Penuh Roh Kudus sama dengan Yesus. Yesus sendiri berbicara, kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 14 itu kata begini, saudara. Kita mau baca ya, Injil Yohanes ya. Jadi bukan kata saya loh ini, saudara. Ini firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 14, saya mau baca ayat yang ke-12. Itu begini, saudara. Ini Yesus berkata begini. Aku, Yesus, berkata kepadamu. Ya kepadamu ya pada waktu itu ya. Pada murid-muridnya. Tapi sekarang kepada saya dan saudara loh. Ya, demikian. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku loh. Jadi semua saudara. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, ia siapa saja akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan, saudara dan saya yang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, saudara dan saya dapat mengerjakannya. Mahakarya Roh Kudus, pelayanan supernatural. Loh, saya tidak omong-omong, saudara. Saya tidak hanya menyampaikan khotbah saya, maaf ya saudara ya. Saya mau ngomong pekerjaan pelayanan ini di HDM yang saya layani sejak tahun 2003 sampai sekarang. Ya, bagi saya tidak mudah. Tapi ketika Roh Kudus ikut bekerja, jadi berbeda, saudara. Karena itu makanya Roh Kuduslah yang diutamakan dalam pelayanan ini. Di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Dia berdaulat. Dia berdaulat, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, pelayanan ini apakah sudah tidak dimulai benar-benar, saudara? Untuk tahun-tahun ke depan, dengan pengetahuan manusia, kecanggihan buatan manusia, kepandaian buat manusia lewat mesin itu luar biasa, ayo saudara. Semakin tempo hari sudah saya sampaikan ya. Ini harus kita sudah mulai
benar-benar, ya, kalau tidak nanti ketinggalan, terlambat loh saudara. Loh, saya beritahu ya, kita buktikan sebelum ya sama-sama kita masih ada di dalam dunia, atau kita sudah dipanggil Tuhan dulu, nggak tahu, atau Tuhan sudah datang dulu, ya kita nggak ngerti. Kalau tidak ada pelayanan semacam ini, saudara-saudara, kalau tidak Roh Kudus bekerja sebagai mahakaryanya dinyatakan di dalam seluruh Alkitab ini, dan di dalam pelayanan saya buktikan saudara-saudara. Ya, saya tidak mau ngomong-ngomong saudara. Saya buktikan sudah saudara. Ya, ada 3 buku ini loh. Ya, ini tidak bisa dipungkiri. Saya kalau omong-omong saja masih bisa dipungkiri. Ini jalan terus saudara. Tapi saya sudah tidak mencetak buku ini lagi. Ini yang mencetak bukan saya, gereja saudara. Diedit, ya, setiap kata demi kata. Ini mulai ini saudara. Ini judulnya adalah, yang pertama adalah apa kata mereka, Deliverance Ministry. Apa kata mereka, Deliverance Ministry. Ini saudara bukunya. Lalu yang kedua saya buat lagi saudara, mujizatnya tidak pernah berubah. Ini ditulis, dicatat oleh mereka-mereka yang mengalami pelayanan HDM, pelayanan supernatural ini. Ini saudara, mujizatnya tidak pernah berubah. Yang ketiga, yang terakhir saudara, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini, ya, ini bukan saya yang buat. Mereka membuat kesaksian lalu dibukukan. Gereja otentik saudara. Saya tidak mencontoh siapa-siapa, tapi pekerjaan mahakarya daripada Roh Kudus. Jadi khotbah-khotbah saya beri kesaksian saudara dengan pelayanan yang sejati, yang memang ada fakta, ada buktinya, sesuai dengan firman Allah. Apa yang dikerjakan Yesus dapat dikerjakan pada masa sekarang ini saudara. Tentu dengan porsi yang beda, tentu dengan kasus yang beda. Intisarinya adalah sama. Ini saudara-saudara, layanan supernatural harus dimulai. Terus saudara. Saya memang tidak bisa lewat onset karena keterbatasan diri saya sendiri. Ya, usia semakin bertambah saudara. Kalau berbeda, itu nggak mudah saudara ya. Nah, ini saudara, banyak sekali contoh di sini dibuktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dibutuhkan oleh orang-orang zaman sekarang saudara. Ada masalah di sana dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Ya, saya tiap hari sudah menyampaikan masalahnya, begitu banyak masalah yang terjadi. Kalau kita sudah masuk dalam dunia ini, masalah akan timbul. Air mata, saudara. Seorang anak bayi yang baru dilahirkan pasti nangis. Pasti nangis, harus nangis, saudara. Ya, air mata. Ada masalah, siap menghadapi di tengah dunia ini. Masalah demi masalah, silih berganti, saudara. Ya, macam-macam. Yang kadang-kala datangnya juga tiba-tiba, sekonyong-konyong datang saudara. Nah, itu karena akibat, ya, saya sudah menyampaikan, akibat dari dosa awal Adam dan Hawa itu. Tapi saudara, ada Roh Kudus untuk menghadapi masalah di tengah-tengah rumah tangga keluarga, mungkin mengenai kesehatan, sakit, penyakit, ada semua saudara-saudara. Ya, kehidupan dalam keluarga, rumah tangga, ada masalah juga di dalam pekerjaan saudara, ekonomi, keuangan. Manusia butuh, ya, butuh uang, tapi jangan mencintai uang saudara. Sumber berkat hanya satu-satunya datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, yang Roh Kudus kerjakan saudara. Dalam pekerjaan apapun dan saudara kerjakan, macam-macam saudara ya, macam-macam. Ya, bukan itu saja, berhadapan dengan kuasa gelap. Ini saudara-saudara, maka di dalam pelayanan saya ada pelayanan bukannya kesembuhan, tetapi ada kelepasan. Pelayanan kelepasan. Saya buktikan, ada tadi dalam 3 buku itu saudara, saya ada bukti nyata, dan saya mau sampaikan kepada saudara beberapa ini yang
Dan saudara tahu, saya tidak omong kosong. Ini di hadapan Bapa di dalam surga. Bukan berbohong, bukan meninggikan siapa-siapa, tapi tinggikan Dia. Saya katakan Roh Kudus yang bekerja. Makanya saya beri tema Mahakarya Roh Kudus khotbah saya ini. Itu yang akan mengerjakan segala sesuatu. Dari dulu ya sampai detik ini, sampai sekarang dan seterusnya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara-saudara, saudara tentu tahu saya akan menyampaikan mengenai 5 roti 2 ekor ikan. Ya, saudara bisa membacakan itu. Saya tidak membaca ya. Saudara saya pakai ya di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Dicatat di dalam keempat Injil. 5 roti 2 ekor ikan. 5 roti 2 ekor ikan. Kok bisa mengenyangkan ribuan orang, saudara-saudara? Bahkan dikatakan lebih beberapa bakul. Ini keajaiban. Ini keajaiban. Ya. Jadi di sini ada masalah kesembuhan ilahi, saya beri tahu. Tempo hari saya sudah menyampaikan tema saya dokter ajaib. Kita juga harus kerjasama dengan dokter-dokter yang ada di dunia saat sekarang, saudara. Tapi tidak tahu ke depannya bagaimana, karena ada hal-hal yang dikatakan mengenai AI itu, saudara ya. Ini saya beritahu, maka itu pelayanan semacam ini yang namanya kesembuhan ini tidak hanya kesembuhan kita, tapi ada tambahnya kesembuhan ilahi dan kelepasan. Kesembuhan ilahi dan kelepasan. Di sana ada keajaiban mujizat Tuhan. Ini ajaib, saudara-saudara. 5 roti 2 ekor ikan cukup untuk 5.000 orang lebih, bahkan ada sisanya. Itu zaman dulu ya. Zaman sekarang bagaimana? Mungkin tidak sama dengan ini, tapi intisarinya sama, saudara. Saya mau berikan testimoni saya bahwa Roh Kudus yang sudah memenuhi orang-orang itu pada waktu zamannya, sampai Yesus sendiri zaman semua murid-muridnya para rasul dan orang-orang percaya pada waktu dipenuhi Roh Kudus. Yesus mengatakan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus, termasuk 5 roti 2 ekor ikan ini. Lebih di tangan Yesus semua jadi beres. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau testimoni saya, saudara, mengenai 5 roti 2 ekor ikan mengenyangkan banyak orang. Di luar pikiran. Di luar pikiran. Nah, waktu saya menikahkan, saya waktu itu punya kerja pertama kali anak saya yang pertama, saudara. Di kota Juwana, di gedung Persoda, saudara. Waktu itu saya mengundang 350 undangan. Berarti itu dikalikan 2, saudara. 700 harus dipersiapkan. Karena pada waktu itu juga modelnya itu kalau di sini namanya piring terbang. Kalau sana kan ya dibagi, ada 5 macam masakan, ya 5 macam, saudara. Masakannya 5 macam, piringnya 5, saudara. Tapi keluarnya satu-satu, bergiliran. Ya waktu itu saya disarankan untuk membuat persiapan seharusnya kan 700, tapi 750. Karena saudara ya, kita kalau mengundang begitu, orang datang semua saja itu sudah bagus. 80% sudah bagus. Nah mungkin 100%, tapi kita 750 saja. Ya udah itu waktu itu. Nah, di sana modelnya ada emang ada mandornya yang mengawasi begitu loh, saudara ya. Orang-orang yang dibagi itu bagian mana sudah dapat apa belum dan cukup enggak, itu gitu ya. Nah, di tengah-tengah itu tamu yang datang terus, saudara. Oh, saya enggak meniti satu-satu. Ya udah, datang terus. Sampai satu saat ini mandornya ngomong, wah celaka ini, udah cukup.
Dia kan juga menghitung, saudara. Itu gedungnya besar, kursinya banyak, kursinya tapi masih kursi kayak seng gitu, saudara. Kursi seng gitu ya. Tapi banyak, itu bisa tambah itu. Dia ngomong 1.200. Itunya cuma 750. Wah, dia datang ke saya, wah, bagaimana Pak? Waduh, gimana? Tapi saya percaya. Saya hanya memohon kepada dia. Seperti 5 roti 2 ekor ikan ini. Kurang itu jelas, saudara. 5 roti 2 ikan itu ribuan orang. Dan ini tuh 150 yang datang 1.200. Bagaimana? Itu modelnya kan piringan. Masa dibagi? Ya, udah dikit-dikit. Nggak bisa, saudara. Nggak tahu dah, nggak tahu. Ya sudah, menyerah saja. Percaya. Ajaib. Terjadi, saudara, 5 roti 2 ekor ikan. Ini 1.200 tanpa dikurangi porsinya. Cukup. Heran, itu Bapak mandor yang datang ke saya tidak pernah datang lagi kepada saya, saudara. Tidak komplain lagi. Yaitu ceritanya, saudara, itu banyak yang tidak saya panggil. Sebab saya dulu kan menginjil, saudara, ya. Saya kan banyak produser, saudara. Itu ada orang-orang yang dengar saya punya kerja begitu datang, saudara. Ini terjadi, saudara. Terjadi benar. Dicukupkan. Roh Kudus berkarya, itu mahakaryanya dia. Apa? Kita bisa berbuat apa, saudara, di tengah-tengah begitu? Hah? Puji Tuhan, terjadi, saudara. Beda kan kasusnya, tapi intisarinya sama. Tidak cukup, Roh Kudus mencukupkan. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Ada lagi, saudara-saudara. Ya, kalau saudara membaca di dalam mengenai air, dirubah jadi air anggur dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saudara akan menemukan itu ceritanya. Ya, bagaimana dengan saya, saudara-saudara? Satu saat, saudara-saudara, ya, saya mengadakan persekutuan doa. Ya, halaman rumah saya, ruangannya itu cukup besar ya, jadi cukuplah untuk 60 sampai 70 orang, saudara. Ya. Saya mengadakan persekutuan doa dan waktu itu istri saya senang mau buat sop. Saya enak sopnya, saudara. Sop yang ya ada isinya ayam tapi sudah dicacah begitu ya, dicincang gitu lalu dibulet-buletkan gitu ya, gelintiran, ada kasih kamu gitu. Enak, saudara, seger. Ada kentang, ada wortel, ada apa namanya, makaroni atau apa begitu ya, ada kayak apa ya, hijau-hijau itu loh, kecil-kecil itu apa namanya itu, saya tidak tahu. Enak, saudara, enak, baik, sudah disiapkan pagi-pagi satu baskom besar, saudara, baskom yang berwarna itu ada yang besar itu cukup itu, enak, sudah dicip pagi itu, saudara. Tiba waktunya sore kita, jam 6 sore, saudara. Ya, bulan itu saya mencoba mencicipi lagi. Sop itu jadi asam, kecut, basi, saudara. Wah, celaka, saudara. Bagaimana itu? Wah, nggak mungkin, saudara, dibuat lagi, nggak mungkin. Wah, itu yang favorit, saudara. Masa yang favorit ada, snack-snack ada. Itu yang favorit. Bagaimana ini? Bagaimana? Tidak bisa, kita harus panik. Ingat, Tuhan rubah air jadi air anggur di perjamuan kawin di Kana. Saya hanya berdoa, tuangan air, pakai air sedikit, dengan istri berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat air, buat sop yang basi ini menjadi sop yang enak. Seperti itu loh, air dirubah jadi air anggurnya ini lebih enak dari yang awal. Ini, saudara, sudah gitu
Tidak menunggu lama, dicicipi lagi saudara. Haleluya, ini terjadi benar loh, keajaiban ini luar biasa. Siapa itu? Mahakarya Roh Kudus bekerja. Ini sop yang basi sudah berubah lagi menjadi sop yang enak, bahkan lebih enak dari sebelumnya. Haleluya, terjadi saudara-saudara. Ini loh saudara-saudara, karya Roh Kudus di zaman sekarang. Tidak hanya di zaman dulu, ketika kita menyampaikan firman, firman itu bukan mati, hanya dalam perkataan saja, tapi firman itu hidup oleh Roh Kudus, dihidupkan menjadi bukti nyata apa yang kau sampaikan. Kita tidak hanya memberi contoh di dalam Alkitab, tapi sekarang memberi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ini saudara-saudara, saya beri lagi saudara-saudara. Ini peristiwa, ya. Kalau saudara kita lihat di dalam Injil Matius, ya, Injil Matius pasal 8. Saudara sudah banyak sering dengar ayat ini, tapi kan kita harus membuktikan, saudara. Karena Tuhan mengatakan pekerjaan yang kukerjakan dapat kita kerjakan, saudara. Roh Kudus. Injil Matius pasal 8. Kalau saudara membaca mulai ayat 5 sampai 13, ya, ini apa perlu saya baca semua saudara-saudara? Itu begini saudara, ya, di sana kan temanya kan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ini dicantumkan dari Injil Lukas dan Injil Yohanes, saudara. Ini saya baca Injil Matius pasal ke-8, saya baca ayat 5 mulai ya, saya baca semua ya, cepat saja. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tuhan Yesus pengen datang loh sebetulnya saudara ya. Tapi apa ini jawab daripada perwira ini? Ayat 8. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Hebat enggak ini mani? Ya, saya udah baca semua lah ini. Lamaan saudara. Tapi saudara sampai seterusnya sudah kata perwira ini ceritanya kan dikatakan hambanya ya sakit lumpuh. Dia kan mendengar Yesus siapa. Dia mau minta tolong Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Nah, Yesus hanya ingin datang, tapi hamba tidak perlu. Katakan saja. Loh, sembuh saudara. Yesus lakukan. Ya, ini saudara. Ayat 13 kan begini. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Supranatural, hembus Roh Kudus. Saya berdoa dari sini kan, banyak orang nggak percaya, saya nggak datang. Tapi kan banyak yang menikmati Roh Kudus bekerja. Nah, tidak percaya ini ada ayatnya, hamba perwira itu loh. Ya, hamba perwira itu buktinya itu terjadi. Yesus tidak datang ke rumahnya. Dia hanya iman dari perwira itu. Orang itu yang lumpuh, hamba dari perwira itu sembuh. Ini terjadi saudara-saudara. Coba sih kamu. Lah, waktu itu saudara saya di gereja ya, saya duduk. Saya seringkali kalau datang di persekutuan doa waktu itu saudara, duduk ya. Gitu, tapi di gereja, banyak yang datang saudara. Nah, saya duduk aja datang mesti kan awal-awal saudara. Saya ini maaf ya, puji Tuhan lah, saya dididik oleh seorang hamba Tuhan. Jadi pertama kali saya bergereja ya, beliau sudah dipanggil pulang dalam usia hampir 100 tahun untuk menghargai waktu saudara. Jadi saya datang lebih dulu. Saya tidak pernah telat.
Kalau telatan dua itu. Kalau telatan itu repot saya. Ya jangan sampailah kita melayani suka telat-telat, molor-molor gitu. Saya tidak pernah, saudara, didik dan Roh Kudus membantu saya. Haleluya. Dan saya duduk di sana, ada di kursi. Padahal saya datangi seorang ibu mendekati saya, dia ngomong, Pak Eno, ya gimana? Tolonglah anak saya sakit. Oh di mana? Oh Pak Eno enggak usah datang. Waktu itu kan saya masih bisa kemana-kemari gitu loh. Saya di mana? Tidak usah Pak Eno datang. Pak Eno katakan saja dari sini, pasti anakku sembuh. Coba, ini terjadi saudara-saudara. Iya, kita doa. Sembuh apa tidak itu saudara? Ya, itu saya tidak pernah ketemu kembali loh, saudara. Lama itu sampai sekarang. Lupa saya juga. Tapi saya ingat, saya percaya. Begitu Roh Kudus bekerja, anak yang sakit itu tanpa saya sentuh, tanpa saya datang, dia sembuh. Karena siapa? Roh Kudus dan imannya dia. Iman orang tuanya ini loh untuk anaknya. Sama kan? Terjadi. Puji Tuhan, supernatural saudara pelayanan ini. Terus saudara, lagi ya, agak lama ya, enggak apa ya. Mengenai Nabi Elia, mengenai hujan turun, hujan berhenti. Ya, ada kan ayatnya? Nah, dengan kuasa Tuhan, Elia memakai itu. Dia penuh dengan Roh Allah, Roh Kudus. Hujan bisa diberhentikan, hujan bisa diturunkan kembali. Ini seringkali, saudara. Di gereja juga begitu. Wah, kalau hujan terus itu kan, itu suaranya juga nggak enak, saudara ya. Ada yang berdoa supaya hujannya berhenti apa segala macam gitu. Tapi saya mau cerita nih, ini benar. Jadi pelayanan supernatural ini melampaui segala alam, melampaui akal budi, ya, melampaui segala hal. Nggak ada yang lawan, saudara-saudara. Roh Kudus hebat. Mahakarya Roh Kudus luar biasa. Saya pernah diajak, mungkin orangnya masih ada kok, mungkin dia mendengar khotbah saya, bisa dibuktikan itu. Saya diajak ya, malam, wah, jam 7 malam kira-kira saudara, saya masih bisa. Ya, itu jauh saudara, kira-kira menempuh jalan 4 jam atau 5 jam lah, baru sampai itu. Wah, hujan juga, wah, deras sekali hujan waktu itu. Mendoakan satu tempat, saudara. Ada masalah di sana lah. Mendoakan satu tempat, itu saya ada cerita semua ya. Bab terlalu lama nanti. Ada ceritanya sendiri itu. Sampai sana ada gimana-gimana. Tapi saya diminta untuk mendoakan satu tempat itu. Satu kota luas. Pakai untuk sesuatu gitu. Nah, saya tidak sebutkan lah ya. Tidak enak. Karena dia juga ada hubungan dengan pekerjaan itu, saudara. Ya. Tapi tengah-tengah itu hujan deras. Yaitu tadi, hujan. Jam berapa kira-kira? Jam 12 lebih loh, saudara. Malam, saudara. Bagaimana ini? Saya ngomong. Dan didoakan dari mobil tidak bisa. Kita masuk. Kehujanan. Bentar. Saya mohon pada Tuhan. Tuhan, berhentikan hujan ini dulu. Sebentar saja, beberapa menit. Tidak lama, satu tetes pun tidak keluar, tidak turun itu hujan, turun semua, saudara. Kan itu ada beberapa mobil ya. Sama orang di sana, kita satu mobil, saudara, tapi orang di sana kan ada. Itu turun doa, saya mimpi doa. Sebab itu kan banyak ada beberapa orang yang agamanya berbeda. Itu berdoa di situ, saudara. Tidak lama, beberapa menit saja. Selesai sudah. Selesai. Ya udah, lalu kita naik ke mobil.
Tidak ada hitungan berapa lama menit gitu, hujan turun lagi, haleluya, selesai. Jadi sana bangunannya. Saudara-saudara, ini loh saudara-saudara, ajaib, mahakarya Roh Kudus, dahsyat, supernatural, saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara, haleluya. Ada kelepasan. Kelepasan itu biasa berhubungan dengan roh-roh kegelapan, saudara. Wah, sering, saudara, ya. Nah, ini terjadi seperti ini, saudara-saudara. Mungkin saudara sudah pernah dengar lah, tapi kan banyak juga. Ini kan soalnya pakai YouTube kan jadi meluas, saudara. Bisa dengar. Atau pelayanan kelepasan, ya biasanya kelepasan ya satu-satu di. Kalau dua kan cepat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak tahu masalahnya mereka apa. Ada satu perempuannya, kurus, badannya kurus lah, kecil loh. Ya. Kayaknya belum kenal Tuhan Yesus kelihatannya, saudara. Tapi dibawa oleh seorang anak, ya orang, ya dari orang yang sudah percaya, dari ya termasuk ya agak keluar kota Semarang rumahnya, ya saudara, ya. Nah, waktu itu main tangan tuh tiba-tiba kan dia, ya saya kan main tangan cuma tidak main dorong-dorongan. Hati-hati, saudara. Ya, tumpang tangan juga hati-hati. Itu banyak kesaksian saya mengenai tumpang tangan, ya. Ya. Ini saya mau kesaksian yang ini aja dah. Nanti kapan-kapan lah, ya. Itu tiba-tiba dia rebah. Rebahnya ya enak saja gitu loh, ya. Tidak ada yang jaga, tidak ada yang di belakang itu apa namanya konselor, tidak ada, ya enak saja. Rebah. Ya udah, kalau lama sampai selesai dah. Udah bangun-bangun tuh, udah bangun-bangun itu. Ini seorang ibu tapi masih ibu muda tapi badannya kecil gitu. Sampai selesai, akhirnya selesai. Temannya juga hampiri, ada beberapa orang ibu datang. Dia bangun, bawa pulang. Tidak ada ngomong apa-apa. Tapi saudara-saudara, pada keesokan hari Kamis itu kan saya Rebu, ya. Pagi dia datang ke rumah saya. Dia datang, dia cerita, saudara. Gini loh ceritanya. Supaya saudara tahu lepasan nih berhadapan dengan siapa. Dia cerita, dia ini punya ilmu. Dia juga melakukan ritual-ritual, saudara. Macam-macam ritualnya, ya dipakai air kembang segala macam, minum air yang panas-panas gitu, mulai biasa sampai panas, sampai kopi apa itu panas sekali, sampai begitu, saudara. Kuat. Nggak tahu sudah berapa lama dia ilmu gitu. Tapi saudara, tengah ilmu dia dimasukin roh lain, saudara. Dia bilang dia disekap. Disekap. Kamar. Lalu ada cerita 5 hantu kalau dia ngomong, saudara. Nah, tapi dia punya ilmu, saudara, terusan. Kayak ilmu harimau gitu loh, harimau putih. Dia itu kalau sudah begitu ya, tidak ada kayak pria 10 yang kuat-kuat, capek-capek sama dia. Dia bisa lompat sini, lompat sana, saudara. Dia yang cerita, saya nggak ngerti. Waktu itu di sana kan tidak lompat sini, lompat sana. Ya, dia cerita begitu. Ya, terus dia tidak enak semualah, ingin dilepaskan itu. Ya itu terjadi seperti itulah. Itu gimana? Pada waktu dia rebah itu, dia merasakan, dia kan seperti dirantai gitu loh, saudara. Nah, rantainya itu ada yang buka, kuat, lembut tapi dibuka oleh satu tangan. Nah, saya enggak, ya saudara. Saya tidak membuka apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saudara. Ada yang membuka, dilepas, terus dia rasanya, wah enak plong. Nah, terus itu, saudara, dia datang ke tempat saya itu, dia cerita buat itu, bebas. Terus dia cerita, tapi malam itu, maaf, dia kencing, baunya itu busuk sekali. Wah, tanya itu busuk itu terus-menerus, enggak, sekali itu saja. Nah, saya pikir, wah ini jelas ritual tadi yang minum segala macam dikeluarkan semua. Biar bebas, lepas dari ikatan itu, saudara, ilmu itu kelepasan, saudara, melawan roh lain.
Yang mengerjakan siapa itu? Tangan siapa? Roh Allah. Saya tidak melepaskan apa-apa. Dia bekerja, pekerjaan Roh Kudus dinyatakan, mahakarya Roh Kudus bekerja begitu. Oh, luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara, ini pelayanan supernatural. Wah, banyak sekali saudara, banyak, dan saya katakan banyak, dan banyak yang tidak dicatat, disaksikan dalam buku. Apalagi sekarang, ya, setelah COVID tidak ada onset, tidak ada, dan buku ini sudah tidak membuat lagi, dan itu kan jalan terus. Nah, ini saudara-saudara, mari. Nah, saya menggunakan minyak, ya, minyak tanpa alkohol, tapi harus dikuduskan. Kalau sudah punya minyak tanpa alkohol belum dikuduskan, saya mau kuduskan dari tempat ini. Bapa yang di surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini saya kuduskan minyak-minyak yang belum dikuduskan itu dalam namamu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, supaya Roh bekerja atas minyak itu dan mendatangkan kebaikan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Urakan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang saudara butuhkan. Ini pelayanan supernatural, saya beritahu. Roh Kudus menembus batas. Tadi seperti hamba seorang perwira. Saya tidak perlu datang ke mereka. Mereka cukup didoakan seperti ini. Dan Roh Kudus bekerja. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Apa saja saudara. Saudara yang sakit, saudara persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, bisnis, aset-aset, hutang piutang, dan segala macam hal. Ya, kebutuhan saudara. Apa yang saudara rasakan saya tidak tahu. Masing-masing punya kebutuhan, punya pergumulan hidup. Silakan saudara bicara, dan saudara bawa imanmu kepada iman Kristus. Hal ini harus saudara. Itu imanmu sudah menyembuhkan hambanya itu, perwira itu. Oh, luar biasa. Ini terjadi kepada saudara. Kita semua hembusi Roh Kudus. Warga rumah tangga hembusi Roh Kudus. Ada masalah-masalah apa? Ini pelayanan supernatural, pekerjaan Rohmu Tuhan, pekerjaan yang melampaui batas, melampaui akal budi dari manapun, apapun itu, bentuknya apa saja, melampaui alam, melampaui segala-galanya, karena Engkau Allah Sang Pencipta sendiri. Hembusi Roh Kudus mereka, melawat rumah tangga keluarga mereka. Mereka Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah keluarga rumah tangganya. Damai sejahtera memenuhimu saudara-saudara, keluarga-keluarga rumah tangga yang sekarang lagi tidak ada damai. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu memenuhimu sekarang ini juga. Terima hembusan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Damai sejahtera ya. Ada sukacita di tengah rumah tangga keluargamu. Engkau sakit-sakit apapun di mana saja berada. Sakit apa saja, bahkan yang dikatakan itu mustahil. Ingat tadi saya sudah menyampaikan, ya, 5 roti 2 ekor ikan, tidak ada yang mustahil. Ribuan orang dikenyangkan. Bagimu sakit apa saja, tidak ada yang mustahil. Dan sekarang hembusi Roh Kudus. Engkau yang percaya seperti hamba, seperti seorang perwira yang hambanya sakit, tidak perlu datang Yesus ke sana. Saya tidak perlu datang. Tapi Roh Kudus bekerja menembus batas, menjamah yang sakit. Ada yang sakit di rumah, ada yang sakit di rumah sakit, bahkan sampai ICU. Ada sakit di kota Semarang, ada di luar Semarang, di luar pulau, sampai di luar negeri. Hembusi Roh Kudus, jamah penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat Roh Kudus berhembus sana, saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakitmu sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang bekerja. Pekerjaanmu yang sekarang sedang sepi, ya, hanya orang mengatakan sepi. Sekarang Roh Kudus bekerja atasmu. Bagi dia tidak ada yang sepi, tidak ada yang mustahil bagi dia. Apapun bisa. 5 roti 2 ekor ikan, ribuan orang dikenyangkan. Sekarang pekerjaanmu, Roh Kudus berhembus kepadamu. Dan luar biasa, kau yang bekerja online onsite,
mau sampai diekspor sekalipun, Roh Kudus bekerja atasmu dan mendatangkan sukacita yang besar. Berkat Tuhan mengalir atasmu, atas pekerjaanmu. Engkau yang bekerja sendiri maupun yang turut orang, diberkati dalam pekerjaanmu. Diberkati engkau. Percaya, karena Tuhan satu-satu sumber berkat sejati bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya, luar biasa. Berkat Tuhan tidak henti-hentinya mengalir. Haleluya, embusi seperti janda di Sarfat, terus mengalir. Segenggam tepung dan sedikit minyak itu mengalir terus. Kalau Roh Kudus menjamahmu, haleluya, embusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aset-aset yang belum terjual, engkau percaya Roh Kudus bekerja luar biasa. Dia akan kirim pembeli, aset-asetmu terjual, dan engkau menikmati sukacita Dia. Embusi Roh Kudus, jadikan semua baik. Aset-aset terjual, baik semua, haleluya. Utang piutang dapat diselesaikan dengan baik, dengan cara Tuhan. Berembuslah Roh Kudus. Berembuslah Roh Kudus, melawat menjamah satu demi satu anak-anakmu yang membutuhkan kelegaan daripadamu. Embusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kemuliaan bagi namamu Tuhan. Semua datang daripadamu Roh Kudus. Inilah pelayanan supernatural daripadamu Roh Kudus, karena mahakaryamu bekerja bukan zaman dulu tapi sampai zaman sekarang, dan terjadilah sekarang atas umatmu ini. Haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, semua akan menjadi baik. Tidak ada satupun yang tidak baik. Semua baik karena karyamu bekerja atas mereka. Embusi Roh Kudus. Imanmu sudah memulihkanmu. Iman Kristus sudah memulihkanmu. Terima kasih. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya, soteria. Soteria. Sampai berjumpa kembali saudara. Rabu yang datang ya. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Kepada kita semua. Haleluya. Amin.